Nah, ojo meneng ae sampe sing video yang ngono tak takoni men. Ya saya wabet Mbak. Ini kita. Kita nyoba. Mbak, arep nyoba kita. Oke dulur-dulur, sekarang kita sudah berada di Padepokan Luhur atau di kediamannya Ki Hajar Hardjotomo. Jadi kita akan masuk ke dalam dan melihat situasi yang ada di dalam serta kondisi-kondisi bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Mungkin dan cukup lama dan mungkin cukup tua. Serta peninggalan yang ada di dalam. Kita let's go. Sekarang kita sudah berada di tempat aula Padepokan Luhur serta kediamannya dari almarhum Ki Hajar Hardjotomo. Masih dalam waktu. Sudah semua Mas ya? Iya. Tadi saya di luar sudah memperkenalkan diri saya. Eling enggak Mas? Boleh. Apa enggak? Apa? Nama saya Apa? Apa 53? Tahun? 57. Lagi baru ngomong 57 63 tahun. baru 63. Baru. Jadi saya cucu dari ini Mas. Ini putra dari Ki Hajar Hardjotomo. Jadi saya cucu dari ini. Ini yang namanya Eyang Ngarsono. Ini putra dari Ki Hajar Hardjotomo. Beliau ini waktu masih sugeng, kalau sambung tidak ukuran menit, detik ukurannya. Menit atau detik seperti Mas. Seperti itu lah. Dan beliau ini waktu sebelum meninggal, beliau ini sakitnya komplikasi. Akhirnya empedunya diganti plastik kuat 15 tahun sampai saat meninggal. Empedu manusia diganti plastik kuat 15 tahun sampai saat meninggal. Meninggal tahun 2000. Jadi ini dulu yang Ngarsono ini putra dari Ki Hajar Hardjotomo. Biarpun ini putra dari Ki Hajar Hardjotomo, beliau itu tidak menempati rumah di sini Mas, di Surabaya. Karena apa? Yang Ngarsono ini waktu masih sugeng, beliau ini kerjanya di kereta api atau di PJK. Alhamdulillah beliau mendapat jatah rumah di Surabaya di Jalan Pemuda. Akhirnya yang mengembangkan ilmunya Isatrate yang di Surabaya, Madura dan sekitarnya, inilah orangnya. Paham aja? Ini meninggalnya di Surabaya. Jenazah yang Ngarsono ternyata waktu itu tahun 2000 jenazah dari rumah mau dimakamkan. Alhamdulillah Mas Tarmaji waktu masih sugeng, Mas Tarmaji telepon ke Surabaya. Jenazah yang Mas Ngarsono harus dibawa ke Madiun. Tadi sudah ke makam. Jadi di bawahnya makamnya Ki Hajar Hardjotomo itu kan ada keramik yang hitam. Itu masih keluarga sini Mas. Keramik yang sebelah timur sendiri makamnya Eyang Ngarsono ini. Yang keramik yang sebelah timur sendiri. Yang sebelah baratnya lagi istrinya Eyang Ngarsono. Sebelah barat lagi ada tulisan Nyonya Inem. Inilah orangnya. Eyang Hardjotomo putri itu namanya Bu Inem. Maka dari itu Eyang Ngarsono sebelum meninggal, beliau ini pesan kepada saya. Pesannya kalau saudara kita yang mau ziarah ke makamnya Eyang Hardjotomo harus kita disuruh mengasih tahu tata caranya. Tadi sudah tahu tata caranya Mas. Sudah. Gimana Mas? Tak tes memang. Doa. Posisi di mau masuk. Mau masuk. Mau makan. Di sebelah timur, barat, utara, selatan. Sebelah baratnya. Dan sebelah baratnya Mas. Sampai nama Muhammad di sebelah baratnya berarti sampai nyampe. Posisinya harus di bawahnya keramik yang hitam.
ning kidule keramik yang hitam. Paham? Ingat-ingat ya. Katakanlah di sini makamnya Ki Hajar Raja Utomo. Di bawahnya ada keramik yang hitam, posisi sampean harus di sini. Menghormati sesepuh kita semuanya. Jangan sampai di sebelah timur. Itu pesan dari Yang Asono. Jadi pesan seperti itu harus diingat-ingat. Waktu membayangkan konsentrasi pembukaan posisinya di bawahnya keramik yang hitam. Paham? Ya. Kalau di makamnya Mas Imam, penjenengan sebelum masuk ke makamnya Mas Imam harus di posisi di sebelah selatan pagar atau di dalam lokasi makamnya Mas Imam, harus membayangkan seperti itu. Paham Mas? Paham betul? Kalau di makam sesepuh sampean atau di lingkup sampean di makam umum tidak seperti itu, karena di sini makamnya sesepuh kita di dalam organisasi. Artinya sudah tahu sampean waktu membayangkan pembukaan pertama kali. Belum. Itu artinya podokan sampean permisi atau kula nuwun Mas. Pertama kali membayangkan posisi di bawahnya ya Mas ya, ning kidule, ning ngisore. Membayangkan konsentrasi pembukaan itu artinya podokan sampean sebelum berdoa, podokan sampean permisi atau kula nuwun. Kalau sudah membayangkan konsentrasi pembukaan baru naik ke keramik ya pun baru berdoa di makamnya Ki Hajar Raja Utomo. Artinya podokan sampean kula nuwun atau permisi. Sopan santun ya. Kalau beliau sudah berdoa di makamnya Yang Raja Utomo, kan otomatis semuanya akan mau meninggalkan tempat. Iya enggak? Kembali lagi posisi waktu membayangkan tadi. Jadi ada pembukaan, ada penutup. Ditutup dengan bayangan pembukaan. Itu artinya podokan sampean nyuwun pamit. Paham? Saya itu muni paham sebenarnya dan lali. Insya Allah boten. Tenang. Ingat-ingat untuk seumur hidup. Caranya seperti itu. Bukan di makamnya Ki Hajar Raja. Di makamnya Mas Tomo Mangkujoyo itu yang pernah menjadi ketua umum pertama kali di Cangkring, Mas Imam, Mas Tarnaji harus seperti itu. Enek wong akeh aja padha isin. Iku yo oleh katakanlah di dalam makam ada saudara kita yang mau berdoa di situ. Artinya semuanya kan menurut itu nanti harus seperti itu. Sekarang kita sudah berada di kediamannya Ki Hajar Raja Utomo dan di depan kita sudah berada di kediamannya di ruang tamu Ki Hajar Raja Utomo. Di sini ada beberapa foto. Nah, ini Ki Hajar Raja Utomo. Beliau adalah pendiri PRS dan juga perintis kemerdekaan Indonesia. Yang sebelah sini belum ini kamarnya yang prince belum dan ayo beliau jadi kata kalau sama yang takut ini ada jadi rumah ini orang dari Ki Hajar. Kita akan melihat sebuah jadi waktu mereka main tanpa ini sudah sekarang seperti ruang istirahat santai. Kita akan masuk ke kamar. Memang kita mau mengadakan kegiatan lomba nyekeli satu lele 5.000 lele cepet. Rencana seperti itu Mas. Ini ternyata waktu di lombanya alhamdulillah kita adanya konsep aja sebelum direnovasi akan dibeli apa seperti itu. Rumah di sini tidak dipakai, akhirnya rumah ini kosong. Seperti meja semuanya ini dari Padepokan Agung Barulah. Seperti kursi sudut ini yang dari rumahnya Mas Tama. Pak Mas, kursi sudut ini dari rumahnya Mas Tama. Aku sopan ya kita.
Jadi harus nyoba. Sekarang Mas, Yes, ya. mungkin ada yang dari kita yang mau merokok,